Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salafif dengan NIM 20051163326. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran tentang kerja bangku, yaitu mengenai mengikir. Oke, perlu diketahui bahwasanya mengikir itu merupakan salah satu kegiatan meratakan permukaan benda kerja hingga mencapai ukuran, kerataan, dan kehalusan tertentu. Itu dengan menggunakan kikir yang dilakukan dengan tangan. Yang mana dalam hal ini, untuk mendapatkan hasil pengikiran yang presisi dan maksimal, diperlukan pemahaman tentang jenis dan juga karakteristik kikir sebagai alat peraut atau pengikis dan teknik-teknik mengikir yang baik. Oke, baik, selanjutnya mengenai peralatan yang dibutuhkan ketika melakukan pengikiran. Yang pertama itu ada benda kerja. Benda kerja ini bisa berupa plat, baja, besi, maupun yang lainnya. Lalu kikir. Kikir ini berfungsi untuk meratakan permukaan dari benda kerja. Yang mana kikir ini memiliki berbagai macam. Ada kikir kasar, kikir halus, kikir bulat, kikir segitiga, dan masih banyak yang lainnya. Lalu selanjutnya ada penggores, yang mana penggores ini berfungsi untuk membuat sebuah tanda garis pada permukaan benda kerja. Lalu ada penggaris siku. Penggaris siku ini berfungsi untuk membuat garis sudut, memeriksa kemiringan atau sudut yang dibentuk pada sebuah benda, serta memeriksa kerataan sebuah benda. Lalu ada selanjutnya jangka sorong. Jangka sorong ini berfungsi untuk mengetahui atau mengukur dari benda kerja tersebut, yaitu memiliki ketelitian 0,01, 0,05, dan 0,001. Lalu yang terakhir yaitu kikir bulat. Sama seperti kikir lainnya, kikir ini berfungsi untuk meratakan benda kerja tersebut dan juga membuat bulat pada benda kerja tersebut. Berikut merupakan alat-alat yang biasa digunakan untuk melakukan sebuah pengikiran pada benda kerja. Baik, selanjutnya mengenai ragum. Ragum itu merupakan suatu alat untuk menjepit benda kerja. Nah, di sini ada berbagai bagian-bagian dari ragum. Yang pertama itu ada tangkai pemutar, yang mana tangkai pemutar ini dilakukan untuk membuka rahang ragum, yaitu dengan cara memutar tangkai tersebut searah berlawanan dari jarum jam. Lalu ada yang namanya rahang penjepit, yang mana rahang penjepit ini berfungsi untuk menjepit dari benda kerja tersebut. Lalu ada meja perata yang ada di ragum tersebut. Meja perata ini dilakukan untuk melihat kerataan dari benda kerja tersebut. Oke, baik. Dalam melakukan sebuah pengikiran, yaitu dengan memeriksa ukuran dari benda kerja tersebut, yang mana bisa dilihat benda kerja tersebut tentunya memiliki ukuran. Nah, untuk melakukan pengukuran pada benda kerja tersebut, kita membutuhkan bantuan dari jangka sorong, yang mana untuk penggunaannya itu seperti berikut ini. Bisa dilihat bahwasanya dalam jangka sorong ini kita bisa mengetahui ukuran panjang dan juga lebar dari benda kerja tersebut. Langkah selanjutnya, ketika kita sudah melakukan pengukuran terhadap benda kerja tersebut menggunakan jangka sorong, yaitu kita akan melakukan sebuah tracing ataupun menggambar benda kerja tersebut, di mana kita di sini menggunakan penggores serta penggaris siku-siku.
Untuk melakukan tracing ataupun menggambar pada benda kerja tersebut dilakukan seperti ini, bisa dilihat. Setelah dilakukannya penggambaran ataupun tracing pada benda kerja tersebut, langkah selanjutnya itu kita langsung melakukan sebuah pengikiran. Yang mana di sini kita menggunakan kikir kasar dan juga kikir halus. Kita membuka ragum terlebih dahulu untuk menjepit benda kerja tersebut. Perlu diperhatikan bahwasanya tinggi dari benda kerja tersebut tidak boleh terlalu tinggi, yang mana nantinya akan berakibat pada kepatahan ataupun tidak seimbangnya dari benda kerja tersebut. Bisa dilihat, ini merupakan ketinggian dari benda kerja tersebut. Jangan lupa untuk mengunci ragum tersebut. Oke, selanjutnya kita lakukan saja pengikiran, yang mana pengikiran itu dilakukan untuk melakukan pengikisan terhadap benda kerja tersebut. Berikut merupakan cara pengikiran yang baik dan benar dengan posisi badan seperti tegap, lalu posisi tangan seperti bisa dilihat. Dalam melakukan pengikiran ini, lama-kelamaan benda kerja tersebut akan mengikis dan mengalami pengurangan dari panjang maupun lebarnya itu sendiri. Baik, selanjutnya kita akan melakukan atau memberikan radius pada benda kerja tersebut, yang mana pemberian radius ini berfungsi untuk membuat benda kerja tersebut memiliki sudut-sudut yang tidak runcing begitu. Yang mana untuk melakukannya sama seperti melakukan pengikiran pada umumnya, namun bisa dilihat bahwa posisi dari pengikirannya seperti berikut. Dan juga dalam melakukannya kita harus berhati-hati dan tidak terlalu cepat. Nantinya, lama-kelamaan, ujung-ujung tersebut akan memiliki radius. Oke, baik, selanjutnya mengenai sifat-sifat dari pengikiran. Ada pengikiran berat. Untuk pemegangannya itu seperti berikut ini. Yang mana perlu diperhatikan bahwasanya ujung kikir itu digenggam dengan kuat.
dengan posisi sama seperti pengikiran pada umumnya. Lalu selanjutnya pengikiran ringan. Untuk pemagangannya sendiri yaitu seperti berikut ini. Dengan perlu diperhatikan bahwasanya ujung kikir itu dipegang dengan jari serta ujung kikir itu ditekan dengan jari. Begitu. Untuk posisinya sendiri sama seperti pengikiran berat dan juga pengikiran lainnya. Yang terakhir ini yaitu mengenai pengikiran bidang kecil. Perlu diperhatikan yang mana untuk melakukan pengikiran bidang kecil, pemegangnya itu pada badan kikir tersebut. Dan juga bisa dilihat untuk posisinya seperti ini. Baik, yang terakhir yaitu mengenai finishing. Jadi dalam melakukan pengikiran itu kita harus melakukan finishing, yaitu dengan cara menggunakan kikir halus. Yang mana teknik yang digunakan yaitu pengikiran secara ringan dengan ujung jari dipegang di jari. Nah, dalam melakukan pengikiran finishing ini bisa dilihat bahwasanya pengurangan dari benda kecil tersebut sangat tipis begitu. Baik, setelah melakukan pengikiran, kita seharusnya membereskan alat-alat yang telah digunakan, yaitu pertama ragum, yang mana ditutup dengan rapat dan posisi dari tangkai ragum itu ke bawah. Lalu untuk peralatannya disimpan dengan baik dan benar.